Mbak Intan. Mbak Intan, punten Mbak Intan. Aduh. Oke, baik. Ibunya lagi kurang sehat, Bu Rinanya ya. Izin off kamera, takut bersin nanti. Iya, izin ya Bu. Boleh. Iya. Masih ada 1 menit lagi, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Ini berarti teman-teman sudah 8 bulan ya pembekalannya? Kita baru 5 bulan. Ya, baru 5 bulan Ibu. Oke. 5 bulan. Oke, berarti pertengahan ya. 6 bulan jalan. Trimester 2. Trimester 2. Ya ini 9 bulan kayak hamil ya. Iya, betul. Pembekalan CGW 9 bulan kayak hamil. Semoga habis ini bisa muda lagi Bu, terlahir kembali. Suci. Iya. Betul. Baik, oke, ini sudah jam 3.30, mungkin Bu Rina mau dibuka dulu, silakan monggo. Nah, silakan Mbak Intan, maaf. Suara saya ini merdu sekali nanti. Mbak Intan ya. Mbak Intan baik. Silakan. Mbak Intan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita akan ada sesi instruktur modul 3.2 yang akan dibimbing oleh Ibu Waris Wijayanti. Sebelum kegiatannya dimulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu dan untuk mengaktifkan waktu, dipersilakan kepada Ibu Waris untuk melakukan pembimbingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita mulai ya. Oke, coba saya share screen dulu. Semoga lancar. Saya share screen ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Belum nampak. Nah, udah. Salam dan bahagia. Oke, sudah ada yang terlihat, ada yang belum. Oke, ya. Sudah, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke. Ya, baik. Kita mulai ya, Bapak dan Ibu. Oke, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, sebelum mulai mungkin teman-teman yang belum di-mute, mikrofonnya boleh di-mute dulu supaya suara saya terdengar dengan jelas. Oke, hari ini kita akan sama-sama menguatkan pemahaman kita untuk modul 3.2 ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk mempraktekkan apa-apa yang telah kita pelajari di modul 2.2, yaitu saya ingin mengajak teman-teman untuk sejenak mengatur nafas, ya. Mungkin tadi habis sholat asar atau mungkin tadi habis melakukan sesuatu hal dan kemudian baru sempat duduk manis tenang di depan laptop 5 menit sebelum jam 15.30 gitu ya. Nafasnya masih ngos-ngosan, jantungnya masih berdebar-debar. Sekarang kita luangkan waktu selama 2 menit untuk mengatur nafas kita. Nah, bagaimana caranya? Silakan Bapak dan Ibu duduk atau
di sini duduk atau berdiri, tapi saya yakin Bapak dan Ibu lebih banyak duduk ya. Oke, duduk dengan santai gitu. Nah, kemudian with your elbow slightly back, jadi supaya kelihatan santai itu kayak olahraga pemanasan. Jadi bahunya kita putar ke belakang, nah itu kita jatuhkan. Nah, itulah posisi relaxnya. Nah, kemudian duduknya tegak, kita bayangkan ada tali di atas kepala kita yang terkait di langit-langit. Jadi badan kita lurus tegak ke atas. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengatur nafas kita selama 2 menit. Ya, isinya pertama adalah inhale a deep breath for counts. Jadi kita menarik nafas ya secara dalam 4 hitungan. Kemudian kita tahan nafas ya, hold your breath 7 hitungan, dan kemudian menghembuskannya 8 hitungan. Nah, selama mengatur nafas itu kita fokuskan perhatian kita pada udara yang masuk dari dalam hidung kita, kemudian mengalir ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian udaranya kita tahan, kemudian kita keluarkan, gitu kan, keluar dari hidung, ya. Nah, jika Bapak dan Ibu nyaman untuk memejamkan mata, silakan memejamkan mata. Jika tidak, boleh hanya menundukkan pandangan. Intinya adalah kita menghindari ada stimulus masuk dari mata kita, dan kemudian pada saat pikiran kita melayang kemana-mana, kembalikan ke nafas kita ya. Jadi kita perhatikan udara yang masuk ke dalam paru-paru kita dan kemudian dikeluarkan. Baik, saya akan menggunakan aplikasi untuk menghitungnya. Mungkin saya periksa dulu apakah terdengar. Sebentar. Oke, apakah terdengar Bapak dan Ibu? Terdengar. Baik. Oke, nah sekarang kita mulai ya. Silakan duduk tegak. Kemudian taruh di paha, gitu ya. Tadi putar bahu ke belakang dan kemudian jatuhkan, pejamkan mata atau menundukkan mata, dan kemudian kita perhatikan nafas kita. Oke, kita mulai dari sekarang. Inhale. Hold. Exhale. 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 Baik, silakan membuka mata lagi.
Oke, Bapak dan Ibu boleh diketikkan bagaimana rasanya setelah kita mengatur nafas. Ada pengalaman apa nih, gitu ya? Mungkin rasanya seperti apa? Oke, tenang, lebih rileks, oke, segar. Oke, lebih rileks dan fresh. Oke, lega, rileks. Ya, nyaman. Oke, otak berasa segar, tenang, rileks. Oke, lebih rileks, merasa lebih rileks, berkurang kantuk. Oke, ya, betul, berkurang kantuk karena oksigen yang masuk ke otak itu jadi lebih banyak ya. Jadi dan Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu merasa mengantuk, itu salah satu tanda bahwa otak kita kekurangan oksigen. Yang bisa kita lakukan adalah pertama minum air putih, gitu kan, dan kedua itu menghirup udara lebih banyak. Nah, kemudian, tadi rileks, tenang, ya. Nah, jadi sebetulnya kita bisa meluangkan waktu 2 menit saja, gitu ya, kita bisa merasa rileks. Nah, sebetulnya kuncinya apa sih? Nah, kuncinya adalah, gitu ya, bahwa pada saat kita mengatur nafas kita, gitu, nafas kita jadi teratur, kemudian otomatis jantung kita juga lebih teratur. Yang tadi mungkin jadinya berdetaknya lebih cepat karena melakukan kegiatan fisik yang aktif gitu, sekarang jadi lebih lambat. Nah, pada saat lebih lambat jadinya lebih rileks. Nah, pada saat jantung kita berdetaknya lebih teratur, lebih lambat gitu ya, kita jadi merasa lebih tenang. Pada saat kita lebih tenang, insya Allah otak kita jadi bisa lebih aktif ya. Nah, jadi kegiatan ini nih sangat direkomendasikan kalau misalnya nih teman-teman sedang berganti kegiatan. Misalnya nih setelah rapat gitu kan ya, mau ngajar. Nah, biasanya setelah rapat itu kan pikiran kita penuh ya, gitu, pikiran penuh. Nah, berjeda dulu nih gitu, mengatur nafas 2 menit, kemudian baru nanti mengajar. Nah, memang idealnya bisa dilatihkan gitu. Misalnya habis sholat gitu kan ya, setelah berdoa, zikir, sebelum bangkit kita atur nafas dulu selama 2 menit, 5 menit, 7 menit, itu silakan saja. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Oke, tadi kita sudah berjeda. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Sambil saya memperkenalkan diri, boleh Bapak dan Ibu memperkenalkan diri juga ya di kolom chat. Jadi saya tahu nih Bapak dan Ibu ini dari TK, SD, SMP, SMA, atau dari mana saja. Kemudian nama sekolahnya. Dan kemudian tadi daerah mana? Tadi oke, Bandung, tapi mungkin ada dari kabupaten lain atau kota Madiun lain, silakan. Oke, nama saya Wari Wijayanti. Si isinya itu apa? Si isinya adalah Certified Executive Coach. Jadi sejak pertengahan 2019 saya itu menjadi professional coach khusus untuk remaja, orang tua dan pendidik. Kenapa saya pilih remaja? Karena berdasarkan pengalaman saya sebagai pendidik dan bekerja di sekolah, saya menemukan bahwa banyak remaja yang membutuhkan orang dewasa lain selain orang tuanya atau guru-gurunya untuk menjadi mitra mereka dalam mewujudkan cita-cita mereka. Nah, selain menjadi professional coach, saya juga menjadi pembicara ya untuk materi-materi untuk remaja, pendidik dan orang tua. Biasanya kalau untuk pendidik, saya memberikan materi keterampilan coaching dan komunikasi efektif. Saya adalah salah satu dari tim penyusun dan instruktur modul coaching untuk pembekalan calon pengajar praktik, dan kemudian saya adalah instruktur modul 2.2, 2.3, dan kemudian kemarin 3.1 dan sekarang 3.2 untuk pembekalan calon guru penggerak. Nah, teman-teman, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan atau apa, boleh lewat Warih Tim Coaching, Instagram saya, atau di WhatsApp saya di 0812 4806 2732 ya. Saya punya 2 nomor, ini nomor saya yang satunya.
Oke, nah berikutnya silakan Bapak dan Ibu boleh tuliskan nih sehubungan dengan pemahaman modul 3.2 gitu ya. Di nomor berapa Anda berada saat ini, jelaskan apa yang membuat Anda memilih nomor tersebut. Apakah misalnya nih sedang memanjat seperti angka 3, atau misalnya sudah nih agak tinggi seperti nomor 7 tapi pegangan dulu sebelum naik lagi, atau sudah sampai di 10 gitu kan ya, kemudian sudah mulai berkolaborasi seperti di angka 11. Silahkan dituliskan sambil saya baca nih Bapak dan Ibu dari mana saja nih. Oke, Bapak Amin Suganti dari SMP 1 Marga Asih Kabupaten Bandung. Oke, Bu Yeni dari SDN Bojong Kunci Kabupaten Bandung. Oke, berarti ada SMP, SD ya, ini ada TK plus Miftahul Jannah di Kabupaten Bandung. Oke. Kemudian Bu Ida SDN Sukamaju Bekasi. Oh, ada yang dari Bekasi. Ada yang dari Kabupaten Bogor enggak ya? Jangan-jangan tetangga sekolah saya dulu. Oke, dari Bekasi SMP Bekasi. Oke, Altaf Tazani Kabupaten Bandung. Oke, berarti ada TK, ada SD, ada SMP. Oke, apakah ada SMA? Baik, kebanyakan Bandung, Bekasi sedikit. Oke. Ya, salam bahagia juga Ibu Dwi Yuni. Oke, SMA ada ya. Wah, lengkap berarti nih. Kelas ini lengkap dari TK sampai SMA. Baik, saya lihat kebanyakan di mana? Oke, 12, 11, 12. Oke, 11, 12. Oke, ada yang di 7. Boleh dijelaskan nih kenapa pilih 11, 10, 7 gitu ya? Agak lelah. Nomor 5. Agak lelah. Oke, jadi baring-baring ya. Oke, semoga nanti bisa lelahnya hilang. Mulai berkolaborasi. Oke. Masih perlu dukungan dan berusaha untuk terus berkolaborasi. 19 lelah. Oh, tapi lelahnya udah tinggi nih gitu. Oke, hebat. 17. Oke, wow, sudah tinggi, sudah bisa akrobat malahan. Oke, baik. 11. Oke, wah. Ini semuanya dipilih nih. Ibu Dwi. 11, 6, 7 boleh dijelaskan nih. Kenapa pilih angka itu gitu ya. Saya merasa sudah sangat banyak mendapat ilmu dari CGP, tinggal menerapkannya dengan konsisten. Oke. Baik. 7, 8 kadang butuh waktu sendiri untuk lebih fokus dalam memahami ya. Cara belajar kita memang masing-masing ya, sama seperti murid juga. Ada yang lebih suka belajar bareng, ada yang suka belajar sendiri. Kalau saya sendiri, saya pribadi saya lebih lebih memilih belajar sendiri, memahami dulu. Kalau misalnya ada yang kurang paham, saya cenderungnya belajarnya berdua, tapi bukan kelompok yang besar. Ya, alhamdulillah sudah mulai lebih tenang dan rileks dan sedang berada pada tahap menjalin kolaborasi dan menjadi saling memahami dengan rekan. Oke, alhamdulillah sudah mulai kolaborasi ya. Oke, sedang beristirahat sejenak sambil melakukan teknik stop lalu melihat alam sekitar sambil mengidentifikasi aset. Wah, ini udah mempraktekkan modul 2.2 ya dan siap untuk mempraktekkan modul 3.2 nih. Oke, 15 sudah mau tahap akhir. Ya, saya sekarang sedang mendampingi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Oke, karena saya berada di posisi tengah-tengah yang masih berkolaborasi dengan sesama. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas partisipasinya melakukan perkenalan, kemudian refleksi awal.
Oke, saya lanjutkan. Nah, capaian khusus modul 3.2 ya, sesuai dengan di modul, harapannya setelah ini kita bisa menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Kemudian merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolah dengan menggunakan pengembangan komunitas berbasis aset. Kemudian merancang program kecil menggunakan hasil pemetaan kekuatan atau aset yang sudah dilakukan. Kemudian menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis, dan kreatif dalam upaya pengelolaan sumber daya. Berikutnya ya, agenda hari ini ya mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan 90 menit ya. Jadi pembukaan, penyegaran materi, kemudian kita akan mengulang baca, kemudian tanya jawab dan diskusi, kemudian refleksi akhir. Untuk durasi waktu ini kurang lebihnya seperti ini. Nah, oke, sekarang teman-teman minta tolong ketik lagi nih di kolom chat. Jawablah pertanyaan berikut ini pada ruang komentar maksimal 3 kata. Ya, maksimal 3 kata. Kemudian ketik terlebih dahulu, tunggu sampai diinstruksikan untuk mengklik enter atau send bersama-sama. Jadi diketik dulu nih 3 kata, kemudian pada saat saya bilang enter, nah baru di enter, cetek gitu ya. Supaya apa? Supaya jawabannya masuknya berbarengan. Ya, saya akan kasih waktu 15 hitungan untuk mengetikkan 3 kata itu, kemudian baru nanti setelahnya di enter bersama-sama. Oke, pertanyaannya adalah bagaimanakah kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Silakan di enter jawabannya. Oke. Sebentar, saya baca dari atas. Oke. Sangat-sangat menyedihkan, kurang baik, terpuruk, butuh proses dan adaptasi ulang, mulai maju dan terarah, berkembang baik, masih perlu peningkatan, cukup baik sekali, sangat perlu pengembangan, merana karena wabah, sudah mulai membaik, masih perlu pengembangan, masih butuh pengembangan, sedang mengalami perubahan, maju berkembang menyenangkan, mulai berkembang, dalam kondisi berkembang dan perlu ditingkatkan, mulai berkembang baik, mulai berkembang, perlu pengembangan, masih menggunakan metode yang sama, menyedihkan karena daring, adaptasi kebiasaan baru, bermacam-macam, ada yang sudah maju, ada yang masih menggunakan model lama, masih butuh bimbingan, mulai berkembang dalam tahap perubahan, oke, masih perlu diperhatikan, oke, banyak yang berkembang, bertumbuh dalam proses perubahan, gitu ya, di awal-awal ada yang menyedihkan, gitu ya, perlu pengembangan, oke. Nah, sekarang teman-teman, kita lanjutkan ya. Oke. Oke, mari kita baca dan identifikasi dari semua tulisan yang tadi, jawaban yang maksimal 3 kata itu yang ada di dalam ruang komentar, mana sajakah yang negatif dan yang positif menurut Bapak dan Ibu. Nah, karena jawabannya banyak, saya tidak tanya nih mana yang negatif, mana yang positif, tapi boleh diestimasi, diperkirakan yang positif berapa persen, yang negatif berapa persen. Silakan Bapak dan Ibu jawab. Yang positif berapa persen, jawab yang terdengarnya negatif berapa persen. Yang terdengar positif berapa persen, yang terdengar negatif berapa persen. Silakan. Kali ini examnya nggak bisa Bu, bisa. Baik, apa Bu? Oke. 70, 30, yang positif 80, 20, 50, 50, oke, 65, 40, 60, oke, 80, 20, oke. 30 negatif, 70 positif, oke, negatif, oke.
Baik, oke 60-40, oke. Ya, jadi ada yang 20-80, ada yang 30-70, 60-40, ada yang 50-50, gitu ya. Tadi ada yang 90-10. Oke, baik. Nah, jadi sebetulnya intinya adalah kan bahwa fakta kondisi pendidikan di Indonesia adalah satu hal, gitu kan ya. Nah, tetapi memang perlu kita sadari bagaimana kita memandangnya berbeda-beda, ya, dan itu sah-sah saja cara kita memandangnya seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi bahwa gitu kan ya, satu hal itu dilihat dari sisi yang berbeda, itu sangat memungkinkan. Ibaratnya tadi kalau misalnya pendidikan di Indonesia itu seperti sebuah gelas, kemudian ada isi teh atau kopi atau susu setengah gelas gitu ya. Ada yang melihatnya sebagai setengah kosong, ada yang melihatnya sebagai setengah penuh, begitu. Jadi tergantung bagaimana kita melihatnya. Oke, nah sekarang kita akan melakukan refleksi lagi, gitu ya. Mengapa penting kita menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset? Nah, teman-teman sudah baca di modulnya ya, pendekatan berpikir berbasis aset itu apa, dan kemudian mengapa penting sih kita menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset? Itu kemudian kekuatan-kekuatan yang sudah Bapak Ibu munculkan selama ini berkaitan dengan peran kita sebagai peran Bapak dan Ibu sebagai guru itu apa saja? Silakan dituliskan jawabannya pada ruang komentar. Mengapa penting kita menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset? Kemudian kekuatan-kekuatan apa nih yang sudah Bapak Ibu munculkan? Oke, untuk memberdayakan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lingkungan, untuk memanfaatkan potensi yang ada daripada menunggu bantuan. Oke, pemanfaatan modal yang ada di sekolah, karena mindset positif akan membantu kita menggali potensi. Oke, kemudian ABCD membuat kita merasa mampu, berdaya, kuat, memusatkan perhatian pada hal positif untuk memberdayakan sumber daya. Pentingnya menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset adalah untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki. Oke, identifikasi kekuatan dan kelemahan kita, memanfaatkan aset yang ada di sekolah untuk mengetahui sumber daya yang ada dan dimanfaatkan potensinya agar siswa dapat menggunakan sumber daya yang ada. Oke, aset harus ditingkatkan dengan pendidikannya sesuai dengan sumber daya manusia. Dengan menggunakan pendekatan berbasis aset akan muncul sikap optimis dan penggunaan potensi diri secara optimal. Oke, kalau saya baca secara garis besar, jadi kenapa sih kita menggunakan pendekatan berpikir berbasis aset? Nah, kalau saya mencuri jawaban Ibu Dwi Yuni Astuti, di sini akan muncul sikap optimis dan menggunakan potensi diri secara optimal. Nah, jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa mengingat-ingat nih, gitu ya, bisa mengingat-ingat mungkin entah itu pengalaman seminggu terakhir, atau sebulan terakhir, atau 1 semester terakhir. Pada saat kita fokus pada apa yang kita miliki, gitu kan ya, bagaimana sih perasaan kita? Gitu. Kemudian pada saat kita fokus pada apa yang tidak kita miliki, bagaimana sih perasaan kita? Kira-kira perasaan yang mana yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita? Apakah perasaan yang fokus pada apa yang kita miliki atau fokus pada apa yang tidak kita miliki? Boleh Bapak Ibu share jawabannya, kira-kira gitu kan ya, apa sih perasaannya gitu kan? Pada saat kita fokus pada yang kita miliki, kemudian apa perasaannya pada saat kita fokus pada apa yang tidak kita miliki. Kemudian dari perasaan itu, perasaan mana yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Silakan boleh di-share jawabannya.
Oke, ada jawaban sebelumnya itu Budia bilang penting supaya dapat memecahkan masalah secara mandiri, ya agar kita tahu peta kekuatan yang kita miliki. Oke, baik. Oke, saya lihat lagi. Oke, baik. Oke, fokus pada yang kita miliki dapat mencapai tujuan kita, gitu ya. Oke, ketika fokus pada yang kita miliki akan membantu kita mencapai tujuan yang diharapkan. Perasaan pada kekuatan yang kita miliki, kita menjadi kuat mandiri. Fokus yang kita miliki akan memberikan kekuatan dalam langkah, ya, fokus dengan aset yang ada. Ya, oke, biar lebih progresif dan optimis, terbuka pada peluang yang ada. Ya, oke, jadi memang demikian teman-teman. Jadi pada saat kita fokus pada apa yang kita miliki gitu kan ya, perasaan kita akan lebih positif, kemudian pikiran kita lebih terbuka, kemudian untuk mencari peluang-peluang baru, begitu ya. Oke, makanya nih hari ini kita belajar si modul 3.2 ini. Oke, berikutnya, nah, pengelolaan sumber daya. Ya teman-teman di modul sudah baca ya, ada pendekatan berbasis kekurangan masalah, deficit based thinking, kemudian versus pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset based thinking. Nah, ini perbedaannya nih, gitu ya. Kalau yang berbasis pada kekurangan, masalah atau hambatan, gitu ya, jadinya kita fokus pada masalah. Kalau yang berbasis pada aset, fokusnya pada aset dan kekuatan. Kemudian kalau yang tadi berbasis pada kekurangan atau masalah, jadi berputar pada masalah utama. Nah, kalau berbasis pada aset, kita jadi membayangkan masa depan. Perubahan seperti apa sih yang kita harapkan, target apa sih yang kita punyai, mimpi apa sih yang kita harapkan atau kita punyai, gitu ya. Kemudian yang berbasis pada kekurangan, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Nah, kalau berbasis pada aset, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Kemudian, kalau yang berbasis pada kekurangan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Sedangkan kalau berbasis pada aset, kita mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Ya, jadi kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan dan fokus pada apa yang kita miliki. Merancang program, kalau yang berbasis pada kekurangan, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kalau yang berbasis pada aset, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Ya, jadi kita target. Nah, teman-teman, ini sangat sejalan dengan coaching, ya. Coaching itu adalah untuk mengantarkan seseorang dari situasinya saat ini ke situasi ideal yang diharapkan. Situasi idealnya itu yang seperti apa, gitu ya? Ya tadi visi dan misi yang ingin dicapai, mimpi yang ingin dicapai, target yang ingin dicapai, begitu. Oke, kemudian kalau yang berbasis pada kekurangan, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kalau yang berbasis pada aset, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Kalau yang berbasis kekurangan itu kita mengatur kelompok, kalau berbasis pada aset itu kita melakukannya sendiri, gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pemahaman intinya ya untuk modul 3.2 bertujuan untuk memberikan paradigma perubahan berpikir positif untuk dapat mengembangkan potensi sekolah. Jadi tujuan dari modul 3.2 ini adalah supaya kita bisa mengubah paradigma kita. Ya, mengubah paradigma kita yang tadi, kalau misalnya sebelumnya kita melihat gelas itu setengah kosong, gitu kan ya, kita mengubahnya menjadi setengah terisi. Dari yang mungkin tadi lebih kepada fokus pada masalah, jadi berubah menjadi fokus pada aset. Kemudian menjadi penguatan sekaligus tempat latihan mengaplikasikan konsep berpikir positif CGP yang sudah terbangun dari modul-modul sebelumnya, ya, modul 1 dan modul 2. Oke, berikutnya, nah ini teman-teman tentu sudah familiar ya dengan kalimat ini.
maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, lebih baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, jadi dari kalimat inilah gitu ya dirancang si modul-modul pembekalan CGP ini, ya, yang fokusnya pada anak itu di modul 1.1. Nah, ya, sebagai manusia seperti apa di 1.2, kemudian cara mencapainya di 1.3, ya, supaya mereka dapat apa di 1.4, kemudian kodrat yang dimaksud akan seperti apa di 2.1, kemudian keselamatan dan kebahagiaan di 2.2, ya, menuntunnya bagaimana ya di 2.3 yang coaching itu, kemudian maksud pendidikan di 3.1. Nah, sekarang di kekuatan di 3.2 dan nanti di 3.3 tentang anggota masyarakat. Ya, jadi si modul-modul CGP ini dikembangkan dari kalimat KHD ini. Nah, teman-teman, ya seperti di modul kita tahu bahwa ada yang namanya 7 aset atau modal utama, yaitu manusia, sosial, fisik, alam dan lingkungan, finansial, politik, agama dan budaya. Nah, mari kita sama-sama gitu ya mencoba mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah masing-masing. Oke, saya akan bagikan Padletnya. Sebentar, tautannya. Oke, silakan Bapak dan Ibu, kita sama-sama nih mengidentifikasi aset dari sekolah kita masing-masing. Di subjek tolong ditulis nama sekolahnya, misalnya SD apa, TK apa, SMP apa, kemudian baru isinya. Ya, kita akan mengidentifikasi aset dari sekolah kita masing-masing. Silakan. Saya akan sambil lihat ya. Baik, sudah banyak nih yang mengisi. Nah, kalau misalnya teman-teman, Bu, ini sebenarnya aset apa ya, gitu kan ya? Apakah ini sosial, politik, agama dan budaya, tidak masalah mau ditaruh di mana, gitu kan? Yang penting kita tahu bahwa itu adalah aset dari sekolah kita, gitu ya. Oke, bentar. Oke. Asetnya adalah si muridnya, kepala sekolahnya, ya, guru, staf, tenaga pendidikan, baik, oke.
Ya, ada MDMP di tingkat lokal yang solid, hubungan dengan desa dan puskesmas yang harmonis. Oke, baik. Oke, letak yang strategis di pinggir jalan dan banyak pemukiman masyarakat. Oke, AKG sekolah, PGRI, puskesmas, baik. Oke, saya beri waktu 1 menit lagi ya. Oke, silakan. Saya lihat masih banyak yang menulis. Wah, ternyata aset sekolah kita banyak ya, gitu ya. Jangan-jangan nih, gitu. Ternyata sekolah kita lebih banyak punyanya daripada nggak punyanya, gitu. Wow, oke. Wah, ini SMP 1 labnya ada lab IPA, lab komputer, kelas, lapangan ya. Oke, misalnya nih, letaknya di kaki bukit sehingga masih hijau, kemudian udara masih segar, itu juga aset, gitu kan. Kemudian di pinggir jalan besar, mudah akses, itu juga aset, gitu ya. Intinya adalah kita melihat situasi kita saat ini dalam dalam kacamata yang positif, gitu. Sama seperti pandemik juga, gitu. Tentu saja pandemik banyak tantangannya, tetapi kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang lain, ternyata dengan pandemik ini kita jadi keterampilan teknologinya jadi bertambah. Kemudian misalnya kita bisa ikut webinar, gitu kan ya. Yang pembicaranya itu menjauh, misalnya beda provinsi, bahkan beda negara, begitu ya. Jadi walaupun pandemi itu adalah situasi yang secara umum itu adalah negatif, tapi tetap saja ada hal-hal positif, gitu. Nah, berarti ya sama nih, gitu kan ya. Kita bisa melihat misalnya sekolah kita itu adanya jauh, gitu kan ya, dari jalan besar. Dan negatifnya jauh dari jalan besar. Tapi kalau kita pakai asset based thinking, ya kita lihat itu sebagai positif. Berarti jauh dari polusi, jauh dari keramaian, anak bisa fokus belajar, udara masih segar, seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, sambil melanjutkan menulis, saya lanjutkan ya. Oke, nah berikutnya tadi inquiry apresiatif atau baca, teman-teman sudah lakukan ini di modul sebelumnya, itu kepanjangan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian gali impian,
jabarkan rencana, atur eksekusi, ya. Nah, kemudian ya, si bagja ini kita gunakan pada saat kita memulai prakarsa perubahan. Melalui apa? Melalui sisi positif, kekuatan, atau aset. Sehingga itu menguatkan individu dan semangat gotong royong, ya, karena kita masing-masing melihat nih kekuatannya apa sih, gitu kan. Tadi kan yang aset itu kan bisa SDM, bisa juga SDA kan, sumber daya alam, gitu. Berarti sumber daya manusianya nggak hanya orang-orang yang ada di sekolah, tapi juga di sekitar sekolah. Nah, sehingga mendorong perjumpaan multi unsur, ya, dari berbagai unsur. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah yang berpihak pada murid. Oke, fokusnya pada well-being murid. Nah, berikutnya sebuah prakarsa perubahan atau program atau kegiatan itu selalu terdiri dari 3 hal, yaitu rencana, kemudian implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kalau di Bagja sendiri, gitu kan ya, kan ada buat pertanyaan pertama, define, kemudian ambil pelajaran, discover, kemudian gali mimpi atau dream, kemudian jabarkan rencana, design, kemudian atur eksekusi, deliver, destiny. Nah, yang 5 ini, yang define, discover, dream, sama design, itu adalah bagian dari rencana. Sedangkan atur eksekusi itu adalah bagian dari implementasi, evaluasi. Ya. Oke. Nah, teman-teman sudah melihat video ini ya, video di Banggai di mana murid-murid dilibatkan untuk mencapai tujuan, yaitu kelas yang nyaman seperti apa menggunakan Bagja. Nah, jadi ini gitu ya, si tahapan Bagja. Nah, kemudian kita kita buat nih setiap tahapan, kita buat pertanyaannya, kemudian sehingga apa, kita nanti akan ada tindakan penyelidikannya yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Nah, teman-teman, pertanyaan yang kita gunakan di sini, ini kita bisa pakai pertanyaan coaching, ya. Nah, saya akan menghubungkan antara si tahapan Bagja ini dengan tahapan coaching Tirta. Oke, nah ini ya. Jadi yang pertama gitu, yang define gitu ya. Ini sama dengan tahapan dalam coaching yang menetapkan tujuan. Pertanyaannya adalah ya, perubahan apa yang diharapkan? Mengapa perubahan ini penting untuk diwujudkan? Kalau misalnya kita berpikir mau ada prakarsa perubahan tentang mewujudkan kelas yang lebih nyaman dan menyenangkan, gitu kan ya. Memang perubahan apa sih yang diharapkan? Ya, oke, kelas yang lebih nyaman dan menyenangkan. Nanti perlu digali lagi, yang nyaman dan menyenangkan itu yang seperti apa, kan? Kemudian memang mengapa sih penting untuk punya kelas yang lebih nyaman dan menyenangkan? Ya, mengapa perubahan ini penting untuk diwujudkan? Tindakannya adalah menggali cita-cita dan harapan bersama murid-murid, kemudian menemukan alasan penting mengapa perubahan ini perlu terwujud. Ya, oke. Nah, berikutnya tahapan dalam coaching, ya, yang si discover ini sama dengan identifikasi. Nah, jadi pada saat tahapan identifikasi itu kan kita bertanya nih kepada orang yang menjadi coach kita, memang situasinya saat ini seperti apa sih, gitu ya, dan kemudian nanti situasi ideal yang diharapkan seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengingat secara singkat, coaching itu adalah ya, mengantarkan seseorang dari situasinya saat ini ke situasi ideal yang diinginkan. Nah, berarti kalau ada prakarsa perubahan
mewujudkan kelas yang lebih nyaman dan menyenangkan, gitu kan ya. Kita identifikasi nih situasinya saat ini seperti apa, kemudian situasi ideal yang diharapkan seperti apa, kelas yang lebih nyaman dan menyenangkan itu yang seperti apa sih? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana situasinya saat ini? Aset apa saja yang sudah dimiliki? Ya, kemudian aset mana saja? Ini belum saya tulis tadi. Aset mana saja yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan? Ya, aset mana saja yang bisa digunakan untuk membantu mewujudkan kelas yang lebih nyaman dan menyenangkan? Kemudian apa yang sudah berjalan dengan baik sehubungan dengan kelas yang nyaman dan menyenangkan, kebiasaan baik apa saja yang sudah dimiliki, ya, kemudian apa yang masih menjadi tantangan, kebiasaan baru apa saja yang perlu dimulai. Jadi kita identifikasi situasi saat ini. Tindakan yang dilakukan jadinya bersama murid mengidentifikasi situasi saat ini. Mungkin sehubungan dengan kelas yang lebih nyaman dan menyenangkan, apa ya yang sudah berjalan dengan baik? Oh, kelas kita sudah bersih, Bu. Ventilasinya juga sudah bagus, gitu kan? Dan kemudian kebiasaan baik apa yang sudah dimiliki? Oh, kebiasaan baik yang sudah dimiliki, kita ada jadwal piket, misalnya. Kemudian apa yang masih menjadi tantangan? Oh, yang masih menjadi tantangan. Nah, sebetulnya sepertinya enak nih, Bu. Lebih enak kalau misalnya nih di taman kita tuh ada tanaman bunga. Jadi warnanya nggak cuma hijau, tapi warna-warni, misalnya. Kemudian berarti ada kebiasaan baru apa ya? Berarti kebiasaan baru menanam tanaman bunga dan kemudian memeliharanya. Ya. Nah, kemudian berarti tindakannya adalah bersama murid mengidentifikasi situasi saat ini tadi ya. Oke, berikutnya yang gali mimpi atau dream, gitu ya. Nah, ini sama di tahapan dalam coaching masih identifikasi. Jadi mengidentifikasi situasi ideal yang diharapkan. Pertanyaannya adalah situasi ideal seperti apa yang diharapkan? Apa indikator jika perubahan itu sudah terwujud? Ya, seperti apa kelas sekolah yang menyenangkan buat kita? Ya, seperti apa kelas sekolah yang nyaman buat kita? Bagaimana terlihatnya? Bagaimana terdengarnya? Ya, bisa jadi, oh asik nih kalau misalnya nih kita pelihara burung, jadi ada suara kicau burung. Atau wah kayaknya menenangkan nih Bu kalau misalnya kita punya suara kricik ya kayak air mancur, jadi menenangkan. Atau kayaknya asik juga nih Bu kalau misalnya kita pasang yang dari bambu kalau ketiup angin jadi bunyi gitu kan. Nah, bisa jadi gitu ya. Jadi kita gali tuh gitu kan ke anak-anak gitu. Seperti apa sih kelas yang lebih nyaman dan menyenangkan? Kemudian bagaimana perasaan saya apabila kelas sekolah itu nyaman dan menyenangkan? Memang kalau sudah punya kelas nyaman dan menyenangkan, perasaannya seperti apa? Nah, tindakan penyelidikannya adalah menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan perasaan mereka. Ya, oke, berikutnya pertanyaan. Tahapan desain ya. Nah, tahapan ini kalau dalam coaching ini tahapan rencana aksi. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah untuk menyiapkan kelas sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Bagaimana pengaturan isi kelas agar tetap nyaman dan menyenangkan? Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Apalagi ada ide apalagi gitu ya, kita tanya ke anak-anak apalagi gitu ya. Nah, kemudian tindakan penyelidikannya adalah membuat rancangan kelas yang nyaman dan menyenangkan, kemudian membuat capaian yang realistis untuk setiap murid, dan kemudian membuat daftar siapa saja yang bisa melakukan apa. Nah, berikutnya ya, yang terakhir yang deliver itu sama seperti di tahapan dalam coaching yang tanggung jawab. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam perwujudan rencana ini? Apa saja peran masing-masing murid? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kelas dapat tetap nyaman dan menyenangkan?
berapa lama dan kapan kita akan mulai mewujudkannya, kapan harus selesai, kapan akan dimulai. Ya, tindakannya adalah menyusun tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, kemudian menentukan tenggat untuk penyelesaian tugas. Oke, baik. Nah, teman-teman, kalau di LMS itu ada rancangan tindakan untuk aksi nyata yang seperti yang biru. Nah, nanti yang digunakan adalah seperti yang kanan. Nanti bisa minta ke Bapak, ke Ibu fasilitator ya, nanti untuk tugas berikutnya. Oke, nah teman-teman, sebagai penutup nih, if you change the way you look at things, the things you look at change, ya. Jadi pada saat kita mengubah cara kita melihat sesuatu, kemudian sesuatu yang kita lihat itu akan berubah. Jadi sama seperti tadi saya sampaikan bahwa kita melihat ada gelas berisi setengah, gitu kan ya, entah kopi, teh atau susu, kita bisa melihatnya seperti gelas setengah kosong atau setengah penuh. Ya, sama seperti tadi pertanyaan bagaimana situasi pendidikan di Indonesia menurut Bapak dan Ibu. Kita bisa melihat dari hal-hal yang belum dicapai, kita bisa melihat dari hal-hal yang sudah dicapai. Nah, tadi kalau saya baca di kolom komentar, ya, di kolom chat, perasaan positif itu akan lebih membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Supaya kita punya perasaan positif, punya perasaan senang, maka kita fokus pada apa yang bisa kita miliki. Kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Begitu kira-kira. Oke, teman-teman, kita masih punya waktu kurang lebih 34 menit. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh raise hand, boleh ketik di kolom chat, silakan. Saya stop share dulu ya. Oke, Ibu Yeni Suryani sudah raise hand, boleh buka mikrofon, Bu? Iya. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Izin bertanya. Setelah saya tadi melihat pemaparan ya, mulai dari awal sih sebetulnya saya itu masih kebingungan gitu tentang materi ini dengan keterkaitan ketercapaian kompetensi yang ada di sekolah saya. Kemudian itu kan di sekolah sekarang sedang pembelajarannya tatap muka terbatas gitu ya. Jadi bagaimana penerapan dalam materi ini gitu, khususnya untuk anak-anak siswa kelas 1 yang saya pimpin. Begitu aja Bu, terima kasih. Oke, nah Bu Yeni, dalam 3 bulan ke depan gitu kan ya, Ibu Yeni punya prakarsa perubahan apa nih? Atau mungkin punya target yang ingin dicapai dalam 3 bulan ke depan, atau mungkin di akhir semester ganjil ini? Target saya karena saya ini memegang kelas 1 gitu ya anak, jadi bisa belajar membaca, menulis dan berhitung, itu saja mungkin Bu, atau ya. Oke, berarti siswa kelas 1 bisa membaca, menulis ya? Ya, bisa membaca, menulis. Oke. Nah, tadi berdasarkan identifikasi aset yang sudah Ibu tuliskan di Padlet, gitu ya. Kira-kira aset mana saja yang bisa membantu Ibu untuk mencapai tadi tujuan supaya siswa kelas 1 bisa membaca dan menulis? Sepertinya lingkungan ya Bu, kita di sini kan berada dekat dengan sungai ya, di mana di sungai itu si anak-anak juga sering bermain mungkin di situ Bu. Oke, lingkungan. Kemudian apa lagi Bu? Jadi anaknya atau juga kerjasama dengan orang tua siswa dalam
pembelajaran terbatas ini minta kerjasamanya dengan orang tua dan juga aset-aset yang dipunya seperti kolaborasi dengan teman sejawat, mungkin itu dengan kepala sekolah dukungannya, mungkin seperti itu. Oke, baik. Berarti tadi ya lokasi gitu kan ya dekat sungai, kemudian berarti kerjasama dengan orang tua, teman sejawat, kepala sekolah. Ada lagi Bu aset yang dimiliki oleh sekolah, oleh ibu sendiri gitu kan, yang bisa membantu untuk mencapai tujuan siswa kelas 1 itu bisa membaca dan menulis. Sepertinya Bu, di saya itu ada anak yang juara, dilihat dari aset agama dan budaya ya, dilihat ada anak yang juara pencak silat gitu. Jadi mungkin dari situ saya akan memberikan contoh mungkin ya untuk siswa saya. Mungkin seperti itu. Oke. Bagaimana Ibu akan menggunakan itu si aset itu untuk membantu Ibu mencapai siswa kelas 1 bisa membaca dan menulis Bu? Nah itu Bu, sepertinya saya masih kebingungan gitu. Jadi bagaimana langkah saya gitu untuk mengaitkan antara aset ini dengan ketercapaian saya itu Bu. Jadi itu masih bingung gitu. Baik, oke, kalau begitu, oh ini ada yang terdapat Padletnya. Oh dari kirim ya. Oke, baik. Kita sekalian simulasi aja ya, teman-teman ya. Semoga nanti setelah simulasi bisa teman-teman bisa lebih jelas nih. Gitu. Oke, izinkan saya share screen lagi yang tadi ya, yang Bagja ya. Coba kita gunakan Bagja ini untuk mencapai target Ibu Yeni dalam menghantarkan siswa kelas 1 untuk bisa membaca dan menulis. Oke, sebentar, dia masih on the way. Oke, baik. Nah, sudah terlihat ya. Oke, baik Bu Yeni. Bu Yeni berarti tadi kalau misalnya nih kita lihat prakarsa perubahannya berarti atau misalnya targetnya adalah siswa kelas 1 bisa membaca dan menulis ya. Oke, kemudian berarti perubahan apa yang diharapkan? Berarti tadi ya, berarti siswa bisa membaca dan menulis. Kemudian, mengapa perubahan ini penting untuk diwujudkan? Boleh dijawab, Bu Yeni? Ya, karena ini karena memang kelas 1 itu targetnya harus bisa membaca, menulis, dan berhitung, mungkin seperti itu. Oke, berarti sebetulnya Ibu Yeni sudah bisa menjawab sendiri ya. Berarti tindakan penyelidikannya itu sudah selesai lah ya, gitu ya. Oke, nah kemudian berikutnya nih. Oke, Bu, situasinya saat ini seperti apa Bu? Nah, situasi yang pada saat ini saya hadapi itu pembelajarannya kan terbatas gitu. Jadi kadang kurang waktu atau kurang efektif. Misalkan kalau saya ingin menerapkan pembelajaran seperti yang saya dapat dari PGP ini ke siswa gitu dengan tuntutan yang harus dicapai, mungkin seperti itu Bu. Oke, nah untuk saat ini tuh berapa persen dari siswa yang sudah bisa baca tulis, berapa yang belum? Alhamdulillah, mungkin saya lihat ada sekitar yang sudah bisa baca itu 60%, yang belum bisa 40%.
Oke, berarti masih ada 40% yang masih perlu belajar untuk baca dan tulis sampai kapan ini Bu mau dicapai Bu si targetnya? Sampai akhir tahun pembelajaran, Bu. Sampai akhir tahun pembelajaran berarti sampai Juni 2022 ya? Iya betul. Oke, sampai Juni 2022. Oke. Nah, kemudian Bu, apa yang sudah berjalan dengan baik Bu? Kalau dilihat kan berarti 60% sudah bisa baca tulis, 40% belum bisa. Nah, apa nih yang sudah sudah berjalan dengan baik yang boleh diceritakan? Iya, karena saya sekarang masih terbatas gitu. Jadi kadang kita itu bertemunya itu dalam 1 minggu itu hanya 2 kali ya. Jadi mungkin di situ saya bisa membaca atau melihat gitu ya karakter anak ataupun ketercapaian anak gitu, kemampuan anak mana yang sudah mampu membaca dengan mengetesnya, dan juga yang belum membaca ataupun menulis saya bisa lihat dengan pertemuan 2 kali dalam seminggu itu aja. Oke. Nah, mungkin Bu, kalau seandainya di daring gitu, kita kan tidak terjun langsung, tidak melihat apakah itu hasil kreasi anak ataupun oleh yang lain gitu, apakah orang tuanya, kakaknya atau saudaranya juga bisa. Oke, berarti dengan adanya PTM ini Ibu jadi bisa tahu ya bahwa oke ini memang kemampuan si anak ini murni gitu ya. Oke, kemudian apa lagi Bu yang sudah berjalan dengan baik? Yang saya lihat di sini yang sudah berjalan itu mungkin budaya positif, anak siswa juga udah mulai mandiri gitu, profil pelajar Pancasila. Nah, terus dia juga berakhlak mulia gitu kan. Saya lihat kan dia itu selain dari sekolah di sini juga sekolah keagamaan begitu. Oke. Nah, kemudian itu ya yang sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian Bu, tadi apa nih yang masih menjadi tantangan supaya semua anak bisa membaca dan menulis di akhir Juni 2022? Iya, tantangan saya yang 40% itu mungkin Bu, jadi saya itu susah sekali menerapkan, atau kan kalau kata pepatah kalau sering itu kan pasti nantinya akan terbiasa kayak membaca gitu, menulis, karena banyak keluhan dari orang tua kalau seandainya belajar dengan di sekolah dan di rumah itu sepertinya beda gitu kalau sama gurunya dengan sama orang tuanya gitu. Nah, tantangannya seperti itu mungkin. Oke. Nah, kemudian kebiasaan baru apa nih yang bisa dimulai untuk mengatasi tantangan itu? Kebiasaannya seperti mandiri Bu. Jadi kalau seandainya penerapan mandiri gitu, kalau seandainya mau apa-apa itu ya selalu sendiri gitu, dengan temanya diriku itu selalu sendiri gitu. Oke, berarti maksudnya adalah jadi si siswa ini jadinya belajarnya secara mandiri ya, tidak terlalu banyak membutuhkan bantuan dari orang tua, begitu maksudnya Bu? Iya betul Bu, karena di sini saya lingkungan saya itu orang tuanya kebanyakannya itu yang bekerja Bu. Jadi mereka itu kadang tidak dipantau terus menerus sama orang tuanya begitu. Jadi saya terapkan agar dia bisa mandiri gitu. Oke, baik. Nah, kemudian apa lagi nih Bu, kebiasaan baru apa lagi nih yang perlu dimulai supaya yang 40% siswa ini nanti di akhir Juni 2022 ini bisa baca tulis? Pada awalnya sih saya itu menerapkan tentang merdeka belajar itu apa yang mereka mampu gitu. Misalkan mereka itu mampunya sampai di mana gitu. Jadi saya tidak memaksakan mereka untuk ketercapaian itu. Jadi saya menerapkan semampunya mereka gitu Bu. Bagaimana itu?
Oke, nah kemudian kalau sekarang apakah ada yang akan Ibu lakukan berbeda? Sepertinya saya belum melihat ke depannya itu seperti apa, karena masih bingung gitu. Saya ingin menerapkan materi ini ya, tapi masih bingung gitu apa yang harus saya lakukan gitu, Bu. Materi ini yang dimaksud yang mana, Ibu? Tentang sumber daya aset, Bu. Oh, sumber daya aset. Oke, baik. Nah, jadi ini saya lagi mensimulasikan gitu kan ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan bagja ini untuk mencapai apapun target kita gitu. Dan kemudian kalau misalnya dilihat dari pertanyaannya, itu kita fokus pada sesuatu hal yang positif gitu ya, apa yang sudah berjalan dengan baik, kemudian kebiasaan baik apa saja yang sudah dimiliki, kemudian apa yang masih menjadi tantangan. Nah, seandainya pun itu suatu masalah, kita meletakkannya sebagai tantangan. Kemudian kebiasaan baru apa yang perlu dimulai, fokus pada masa depan, fokus pada solusi. Begitu. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya ini gimana ya caranya menggunakan si asset based thinking ini dalam pencapaian targetku atau dalam mewujudkan prakarsa perubahan, mudahnya adalah tinggal mengikuti si bagja ini aja gitu, dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di sini. Nah, kemudian kan sebetulnya kita perlu mendefinisikan atau menemukan pertanyaan sendiri. Nah, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tuliskan di sini adalah pertanyaan umum, gitu. Jadi apapun tujuan teman-teman, gitu kan ya, pertanyaan ini tetap bisa dipakai, gitu. Tinggal misalnya, oke, kebiasaan baik apa saja yang sudah dimiliki supaya misalnya tadi 40% siswa yang belum bisa baca tulis jadi bisa baca tulis, atau misalnya kebiasaan baik apa saja yang sudah dimiliki supaya kelas yang bisa lebih nyaman dan menyenangkan, atau apapun itu tujuannya. Oke, nah Bu Yeni, apakah dengan simulasi kita yang sebentar ini bisa membantu Ibu untuk jadi mendapatkan ide bagaimana si asset based thinking ini digunakan, diterapkan? Iya Bu, sangat membantu sekali ya. Jadi saya ada gambaran, makasih ya. Baik, untuk kedepannya. Iya. Sama-sama. Silakan Ibu Neneng, silakan boleh buka mikrofon sambil saya lihat apakah ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebetulnya kita, maksudnya saya dengan Bu Yeni, Bu ya, adalah satu kecamatan. Lalu kita pun sama guru kelas 1. Kita pun sama, iya kita pun sama juga, kan memang luar biasa sangat sibuk ya. Kita daring juga iya mengajar. Lalu di luring ya kegiatan PTMT juga iya. Halo, Bu Dan sama, kalau guru kelas 1 ya di saya di Pemukut ya jadi suara saya jelas. Barusan hilang Bu, boleh diulang? Gitu. Iya, kebetulan. Oh gitu, sekarang sudah jelas Bu? Sudah. Ya, kebetulan saya dan Bu Yeni satu kecamatan ya. Nah, tadi pertanyaannya Bu Yeni bagaimana untuk mewujudkan, ya saya singkat ya Bu, bagaimana keterkaitan materi ini dengan tujuan Bu Yeni yang menghasilkan murid bisa membaca dan menulis. Tadi katanya yang 40% itu anggap aja belum lancar membaca ya, begitu kan Bu ya? Ya, mungkin kalau saya ya Bu ya, mengkaitkan antara materi ini, mungkin saya akan memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya, kan anak-anak kan mindsetnya begini,
belajar itu yang menulis ya di buku gitu kan. Terus membaca itu ya di buku gitu. Mungkin sebagian anak yang memang tidak tertarik untuk membaca menulis, mereka jadi bosan gitu kan. Ketika gurunya menyuruh ya atau ayo sini belajar membaca, itu anak sudah nggak mau gitu. Kalau mau gitu ya, kalau mau Bu Yani boleh di Sukasarina itu kan ada tanah gitu, lapangan gitu kan. Mungkin Bu Yani juga ada di pinggir sungai gitu kan. Anak-anak diajak bermain, menulis namanya di tanah gitu kan, di tanah dengan menggunakan aset lingkungan atau alam ya. Kalau dikaitkan dengan materi ini lingkungan dan alam. Jadi bisa ngambil batu-batuan, ayo tulis namanya siapa, atau Bu saya tidak bisa menulis nama sendiri. Nah barulah kita masuk ke dunianya mereka untuk mengajarkan menulis dan membaca dengan memanfaatkan lingkungan alam dan pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Lalu kalau misalnya PTMP di kelas, kita bisa menggunakan alat peraga untuk membaca atau menulis. Nah, misalnya menggunakan kartu huruf atau membuat mainan-mainan yang memang memicu kepada anak bisa baca gitu Bu. Nah, terus komunikasi yang intens dengan orang tua, karena memang dalam kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan cita-cita Bu Yani yang memang untuk mewujudkan membaca dan menulis gitu ya. Ini khususnya yang 40% itu. Nah, aduh mohon maaf ya ini putus-putus saya sedang sakit. Nah, terus ya komunikasi yang intens itu melalui WA gitu kan, telepon juga bisa, tentang perkembangan membaca dan menulis anak. Jadi tidak menceritakan kelemahan-kelemahan anak. Jadi kita bangun aspek manusia di sini supaya menumbuhkan motivasi untuk anak dan juga orang tuanya juga tidak kok gitu ya, kok saya juga kurangnya banyak, jadi gitu. Jadi kita memunculkan motivasi komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah terakhir mungkin saya akan membuat kesepakatan tentang jadwal tambahan belajar membaca dan menulis. Jadi ada tambahan khusus baik itu di dalam daring gitu kan, ataupun tatap muka. Seperti itu saja. Mohon maaf suaranya sudah itu saja Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Neneng. Nah jadi tadi Bu Neneng sudah menceritakan gitu kan ya, kira-kira aset apa saja yang bisa dimanfaatkan tadi ya, memanfaatkan aset lingkungan, misalnya belajar menulis di tanah begitu ya. Kemudian juga memanfaatkan misalnya aset sumber daya manusia, dalam hal ini orang tua gitu. Tadi juga sebenarnya saya juga dengar kalau dari Bu Yeni sendiri memanfaatkan sumber daya manusia yaitu si anaknya sendiri gitu kan, anaknya diajarkan mandiri gitu. Nah sebetulnya saya yakin nih gitu kan Bu Yeni dan teman-teman lainnya, Bu Neneng itu sebetulnya sudah memanfaatkan aset. Hanya saja gitu kan teorinya baru tahu sekarang, tapi sebetulnya sudah dilakukan gitu. Jadi sebetulnya si modul ini tuh hanya untuk menunjukkan bahwa apa-apa yang Bapak Ibu lakukan itu sudah di jalan yang benar gitu ya. Dan kemudian tinggal distrukturkan dengan adanya Bagja gitu. Supaya apa? Supaya langkah-langkahnya jadi menjadi lebih efektif. Baik, terima kasih banyak ya Bu Neneng. Oke, nih ada Bu Dwi Yuni Astuti yang sudah resen. Monggo silakan Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih. Hari ini sangat seru sekali tentang pengelolaan sumber daya di lingkungan sekolah. Awalnya saya berpikir bahwa ketika melihat ini semakin lama kok semakin pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya semakin lama semakin berat sekali, itu bukan kapasitas saya sebagai guru biasa gitu ya. Saya berpikir malah gini,
awalnya saya berpikir ini berarti saya harus berbicara dengan pemegang-pemegang kebijakan. Ternyata di luar juga saya, dan ini ternyata berhubungan sekali dengan proses pembelajaran di kelas, di mana harus mengoptimalkan apa yang kita punya. Bahkan ketika saya mengamati video tadi, saya baru sadar bahwa ternyata sekolah saya itu banyak sekali asetnya gitu ya, bahkan sampai dinding pun aset ternyata. Ya, jadi anak-anak nempel di dinding sebagai pajangan itu aset. Bahkan dinding sekolah saya karena lingkungannya luas, itu berarti dinding sekolah saya itu bisa buat nanam. Karena luas gitu ya. Nanti kita anak-anak nanam di sana secara mungkin taman vertikal gitu ya. Nah, jadi saya banyak sekali yang saya dapatkan dari pertemuan hari ini, Bunda. Jadi saya hanya mau menyampaikan refleksi dan terima kasih tadi cerita mungkin pengalaman dari Bu Yeni, kemudian coaching dari Bu Wari, dan tanggapan dari Bu Nenek itu memperbanyak jadi memperbanyak pandangan saya tentang sumber daya ini yang harus kita benar-benar manfaatkan untuk sebesar-besarnya pendidikan anak-anak. Terima kasih Bunda Wari dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang judul modulnya itu kok kesannya serem gitu ya, pemanfaatan sumber daya gitu kan ya. Padahal sebetulnya penerapannya sederhana gitu. Jadi yang tadi ya asset based thinking itu bahwa kita berpikir berfokus kepada aset, mudahnya adalah gitu ya. Apapun target kita, apapun perubahan yang kita harapkan, kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita miliki. Nah, itu saja pesannya, gitu ya. Mau targetnya sesuatu yang besar, mau yang sederhana, fokus pada apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita miliki. Karena apa? Gitu kan ya. Kita misalnya nih sesimpel, sesederhana, wah kayaknya perlu dukungan kepala sekolah. Tapi bisa jadi kepala sekolahnya sibuk ya, atau punya tanggung jawab lain. Sehingga dukungannya itu tidak bisa diberikan secara intensif atau secara sering. Sehingga ya sudah, kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan, fokus pada apa yang bisa kita kerjakan. Nah, kemudian kita fokus pada apa yang kita miliki. Mau memanfaatkan apa nih ya? Makanya tadi saya mengajak teman-teman untuk mengidentifikasi aset apa saja sih yang sudah dimiliki sekolah. Saya yakin teman-teman akan ternyata banyak ya, gitu kan. Yang paling penting adalah kita tinggal mengubah cara pandang kita. Gitu. Fokus pada apa yang bisa kita miliki, ternyata setelah ditulis-tulis, kok banyak ya, gitu kan. Saya yakin yang dimiliki lebih banyak daripada yang tidak dimiliki. Gitu ya. Oke, baik teman-teman, ini sudah jam 16.52. Izinkan saya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya ya. Oke, nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh nanti tanya saya melalui WhatsApp gitu. Nomornya sudah nanti saya berikan sekali lagi. Bentar, saya izin share screen lagi. Kemudian nanti materi juga ya, saya minta bantuan salah satu dari teman-teman boleh WhatsApp saya. Nanti PPT-nya saya berikan melalui WhatsApp, melalui salah satu teman itu. Dan juga nanti tadi si Padlet aset sekolah ya. Saya akan berikan PDF-nya, jadi nanti teman-teman bisa lihat lagi tadi aku nulis apa aja, kemudian mungkin bisa lihat, teman-teman sekolahnya itu punya apa ya, gitu kan, dalam rangka apa? Aku itu juga punya, tapi aku lupa nulisnya. Nah, itu bisa ditambahkan di daftar aset kita, gitu. Jadi walaupun itu adalah aset yang kecil, yang sederhana, gitu kan, itu tetap aset dan itu bisa kita manfaatkan. Oke. Nah, saya lanjutkan.
Oke, sekarang kita sampailah pada di akhir acara kita, karena memang waktunya terbatas, hanya 90 menit. Tapi nanti insya Allah kalau Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan, bisa tanya saya melalui WhatsApp ya. Oke, nah sekarang kita sampai di refleksi akhir. Nah, silakan Bapak dan Ibu buka Padlet lagi. Tautannya ada di sini saya berikan ya. Oke, pertanyaannya ada 3. Pertama, apa saja hal-hal yang berubah dari paradigma Bapak dan Ibu setelah mengikuti sesi ini? Kemudian pertanyaan kedua, skala 1 sampai 10 jika 1 sangat tidak siap dan 10 sangat siap, di angka berapakah kesiapan Bapak dan Ibu dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekolah demi kemajuan murid? Ya. Kemudian komitmen sederhana apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan setelah sesi ini? Nanti kalau yang untuk skala 1 sampai 10 boleh ya dijelasin. Oke, 7 gitu kan ya. Siap karena apa misalnya, sangat siap karena apa, itu ya. Silakan boleh di akses padatnya. Oke, boleh dijawab. Nah, nanti kalau sudah selesai di Padlet, boleh di-share lagi di kolom chat sehubungan dengan pemahaman modul 3.2 di nomor berapa Anda berada saat ini, ya, kemudian jelaskan apa yang membuat Anda memilih nomor tersebut. Kalau tadi sudah memilih 11, 12, kemudian 17, gitu kan, apakah sekarang kan sudah ada perubahan posisi atau bagaimana? Oke, silakan boleh ketik di Padlet dulu, baru nanti nyambung di sini. Wah, Amin sudah berhasil mencapai puncak. Oke, ini nomor WhatsApp saya. Nanti mohon bantuan salah satu dari teman-teman untuk mengkontak saya, untuk saya bisa memberikan PPT-nya ya. Oke, Wijaya. Oke, sama-sama Ibu Rina. Oke, silakan masih ditunggu refleksi modul 3.2-nya. Bisa saya baca. Oke, wow. Kesiapannya ada di angka 10 nih.
Oke, alhamdulillah 9. Oke, 7. Oke, 8. Oke, baik. Ini komitmen sederhana yang akan dilakukan pengembangan KI agar dapat capai tujuan K, menggunakan aset secara efektif, kemudian komitmen pada diri bahwa saya akan merubah paradigma yang tidak dapat diwujudkan menjadi lebih baik lagi. Oke, menggunakan aset yang ada dan melakukan segala sesuatu yang bisa saya lakukan. Oke, baik. Baik, di sini kalau refleksi akhir di doktrin ya, oke 17, 15 perubahan paradigma. Oke. Coba saya siap bekerja sama. Baik. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Waktu sudah menunjukkan pukul 17 ya. Oke, baik bagi teman-teman yang belum selesai menuliskan refleksi modul 3.2-nya, boleh silahkan dilanjutkan sambil saya tutup. Oke, terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita pribadi, kemudian untuk murid-murid kita, dan untuk orang-orang di sekitar kita. Mohon maaf kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silakan ya lanjutkan refleksi modul 3.2-nya ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Izin lab Bu. Ya, terima kasih Bu Ari. Izin lab. Terima kasih. Terima kasih lab ya Bu. Terima kasih Bu. Izin lab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, baik.